Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Pamade. Mudah-mudahan Pamade jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita lanjutkan membahas soal evaluasi besaran skalar dan vektor. Sebelumnya kita telah bahas yaitu teori tentang skalar dan vektor. Mari kita perhatikan tipe-tipe soal yang sering keluar di dalam UTS maupun UAS hingga memudahkan nanti adik-adik mempersiapkan diri dalam menghadapi UTS maupun UAS. Selamat menyimak penjelasannya. Oke, adik lihat soal yang pertama, besaran berikut yang bukan besaran skalar adalah, nah ini kalau lihat tipe soal ini adik harus hafal apa yang sudah dipelajari. Jadi terlihat jelas bahwa besaran berikut yang bukan besaran skalar adalah perpindahan nomor C. Jadi cara belajarnya adalah menghafal besaran-besaran yang termasuk besaran skalar. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan soal nomor 2. Besaran berikut yang benar merupakan besaran skalar. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini, seperti saya katakan tadi, maka adik harus hafal besaran-besaran fisika yang termasuk dalam besaran skalar. Jadi sifatnya di sini menghafal. Jadi terlihat bahwa dari A, B, C, D itu bisa kita lihat nomor A momentum adalah vektor, B impuls vektor, C berat dan momen gaya itu vektor, D kuat medan kecepatan vektor. Jadi yang benar adalah E, masa jarak laju adalah besaran skalar. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan soal nomor 3. Besaran berikut yang merupakan besaran vektor. Nah, ini juga merupakan soal teori. Jadi caranya adalah menghafal besaran-besaran fisika yang termasuk besaran vektor. Jadi terlihat bahwa dari A, B, C, D dan E itu yang termasuk besaran vektor adalah momentum nomor C. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lihat soal nomor 4. Berikut yang merupakan susunan besaran vektor adalah, nah ada tipe soal seperti ini, maka adik-adik harus hafal semua besaran fisika yang termasuk besaran vektor. Jadi dari A, B, C, D, dan E, yang benar itu perpindahan kecepatan momentum besaran vektor. Jadi nomor A. Nomor B, kecepatan potensial itu adalah skalar, bukan. Nomor C, daya itu adalah skalar, bukan. Nomor D, energi itu adalah skalar, jadi bukan. Nomor E, daya potensial skalar. Jadi yang benar adalah nomor A. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik lihat soal nomor 5. Dua buah vektor masing-masing besarnya 16 Newton dan 12 Newton. Dua vektor saling tegak lurus. Besar resultanya adalah, nah di sini ada kata-kata tegak lurus. Itu berarti sudut antara kedua vektor adalah 90 derajat. Ingat rumus resultan, R sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2 P1 P2 cos alpha. Nah, karena 90 cos 90 0. Sehingga resultannya, lihat tulisan yang merah, R sama dengan akar 16 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan akar 256 ditambah 144 sama dengan akar 400 sama dengan 20 Newton. Jadi jawabannya adalah nomor E. Jadi kalau ada soal berhubungan dengan rumus itu harus banyak latihan dan mencoba sendiri. Mari kita lihat soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal nomor 6. Dua vektor A 20 Newton dan B 15 Newton. Kedua vektor bentuk sudut 60 derajat. Besar resultannya. Kita lihat. Kita jawab nomor kanan bawah. R sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2 P1 P2 cos alpha. Jadi sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 15 cos 60 setengah. Dijumlahkan, ketemu hasilnya akar 925. Jadi diakarkan hasilnya 30,4 Newton.
Jadi dalam pilihan tidak ada. Jadi kedua vektor ini sebenarnya memiliki resultan minimum, yaitu kalau dia saling berlawanan arah, yaitu R minimumnya min 20 Newton plus 15 Newton sama dengan min 5 Newton. Sedangkan resultan maksimumnya kalau kedua vektor itu searah. R maksimumnya itu 20 tambah 15 sama dengan 35 Newton. Jadi resultan kedua vektor ini terletak di antara min 5 dan 35 Newton. Jadi pilihannya nomor D. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan soal nomor 7. Dua buah vektor besarnya sama 6 cm. Besar resultan kedua vektor 6 akar 3 cm. Besar sudut antara vektor adalah, ingat rumus resultan, R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Nah, untuk mencari besaran di belakang akar, lebih baik kita kuadratkan kiri dan kanan. Ketemulah, lihat yang kanan baris kedua, R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Masukkan angkanya. 6 akar 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kali 6 kali 6 cos alfa. Sederhanakan, ketemulah 108 sama dengan 36 tambah 36 tambah 72 cos alfa. Sederhanakan, 36 sama dengan 72 cos alfa. Lihat yang baris bawah, cos alfa sama dengan 36 per 72 sama dengan setengah. Nah, cos setengah yang kita baca di awal itu adalah 60 derajat. Jadi alfanya 60 derajat. Jadi pilihannya adalah nomor A. Jadi begitu adik, kalau ada berhubung ada rumus, harus banyak latihan mencoba sendiri. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan soal nomor 9. Seorang berjalan ke barat sejauh 5 meter, kemudian berbelok ke selatan sejauh 3 meter. Dan setelah itu, anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. Maka perpindahan anak tersebut adalah, ingat perpindahan adalah besaran vektor. Jadi kita hanya melihat awal dan akhir. Nah, kalau ada soal seperti ini, adik-adik harus gambar. Ya, AB ke barat 5 meter, BC ke selatan 3 meter, kemudian balik lagi ke timur, CD 1 meter. Sehingga kita bisa perhatikan segitiga ADE, siku-siku di E. Sehingga dari penggambaran itu bisa dilihat bahwa perpindahannya adalah AD, siku-siku di E. Sehingga AD perpindahan sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter. Jadi perpindahannya adalah 5 meter. Jadi begitu adik, kalau ada soal seperti ini, usahakan digambar. Kemudian perhatikan awal dan akhir. Pasti akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kemudian gunakan Pitagoras. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan soal nomor 11. Sebuah benda berada ke timur sejauh 40 meter, lalu ke timur laut dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal sejauh 100 meter, lalu ke utara 100 meter. Besar perpindahan yang dilakukan benda adalah, nah ingat bahwa kalau ada soal seperti ini, usahakan digambar seperti gambar yang merah. Ke timur AB 40 meter, BC 100 meter, kemudian CD 100 meter. Seperti saya katakan dari tadi bahwa usahakan antara awal dan akhir membentuk sebuah segitiga siku-siku seperti ADE. Nah, dari segitiga BCE bisa kita peroleh bahwa sinus 37 itu adalah CE per BC. Jadi ketemu CE-nya 60 meter. Sedangkan BE cos 37 sama dengan BE per BC. Ketemulah BE sama dengan 80 meter. Sehingga AE menjadi 120 meter, DE menjadi 160 meter. Sehingga perpindahannya AD sama dengan akar 120 kuadrat ditambah 160 kuadrat. Sama dengan 4 kali 10 pangkat 4. Sehingga
perpindahannya adalah 200 meter, yaitu nomor B. Jadi begitu adik-adik, manfaatkan sinus kosinus untuk mencari sisi-sisi yang belum ada. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan. Semua gaya F8I plus 5J plus 4K bekerja pada sebuah benda dan menyebabkan benda berpindah sejauh R sama dengan 5I plus 2J plus 2K. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya, ingat usaha hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Ingat yang lihat yang merah kanan, W sama dengan F dot R. Masukkan 8I plus 5J plus 4K kali 5I plus 2J plus 2K. Ingat kalau perkalian tinggal mengalihkan koefisien-koefisien yang seletak. Jadi 8 kali 5 ditambah 5 kali 2 ditambah 4 kali 10. Jumlahnya yaitu 90 Joule. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik, ingat kalau perkalian titik tinggal mengalihkan komponen-komponen yang seletak kemudian dijumlahkan. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan soal nomor 13. Sebuah gaya F6I plus 8J plus 10K bekerja pada benda posisi 4,5,3 meter. Besar momen gaya terhadap titik asal atau 0,00 adalah, ingat momen gaya adalah perkalian silang antara gaya dengan laga. Lihat yang tulis merah, tau sama dengan F cross R. Ingat menggunakan determinan. Baris pertama ada unit vektor, baris kedua komponen gaya, baris ketiga komponen dengan gaya. Juga ingat untuk determinan plus min plus. Jadi hasilnya I kali tutup yang mendatar dengan I dan vertikal dengan I. Jadi I 8 kali 3 dikurangi 5 kali 10 dikurangan J tutup yang mendatar vertikal 6 kali 3 dikurangi 4 kali 10 ditambah K 6 kali 5 dikurangin 4 kali 8. Jadi hasilnya yaitu min 26I plus 12J min 2K. Jadi besar momen gayanya yaitu akar 26 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadi hasilnya akar 824 Newton meter. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik, ingat materi-materi sebelumnya. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan soal nomor 14. Ini ada 3 buah vektor bekerja pada satu titik tangkap. Ditanyakan berapa resultannya. Ingat, kalau bekerja pada satu titik tangkap, benak menggunakan metode analitis. Di sini ingat sudut dihitung dari sumbu X positif. Jadi alfa 1-nya 30 derajat, F 1-nya 4 Newton, alfa 2-nya 80 derajat, F 2-nya 6 akar 3 Newton, alfa 3-nya 70 derajat, F 3-nya 2 Newton. Ingat, komponen vektor pada sumbu X semuanya pakai cos. Sudut dihitung dari sumbu X positif. Ingat, sin 30 setengah, cosnya setengah akar 3, sin 180 0, cos 180 min 1, sin 270 min 1, cosnya 0. Sehingga sigma fx, ingat tadi pakai cos, masukkan angkanya, diperolehlah besarnya komponen pada sumbu X itu min 4 akar 3 Newton. Jangan pada sumbu Y, pakai sin semua, disediakan tadi, sin 30 setengah, sin 180 0, sin 270 0. Masukkan angkanya, diperoleh bahwa komponen pada sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga resultannya dia yang paling bawah, R sama dengan akar sigma X kuadrat tambah sigma B kuadrat. Karena sigma B-nya 0, diperoleh bahwa resultnya sama dengan komponen pada sumbu X yaitu 4 akar 3 Newton. Yaitu nomor C. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai soal evaluasi besaran vektor skalar. Mudah-mudahan ada bayangan untuk mempersiapkan diri dalam evaluasi UTS dan UAS. Silakan nanti mencoba soal berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada materi berikut.